Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya mendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali ini dalam acara sharing inspirasi untuk edisi hari ini ya, Minggu 23 Januari 2022. Dan kita juga di sini sudah kedatangan tamu ini, ada komunitas dari Askom Tiblan ya, Asosiasi Komunitas Tertib Lalu Lintas. Dan di depan saya ini sudah ada siapa ini? Ketua ya, Kakak Deva. Kakak Deva. Selamat sore ini Kak. Gimana kabarnya di sore ini? Alhamdulillah baik. Oke, dan di sampingnya juga ini ada wakil ya, dengan atas nama Adi. Adi, oke. Iya juga, selamat sore juga ini Kak Adi, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Oke, dan juga ini pendengar, kita juga buka line telepon ya untuk sesi kedua. Di line telepon kami di 0402 2823 994, atau juga ada bisa bergabung di nomor WhatsApp kami di 0822 5972 2994. Dan pendengar, kita langsung saja ini berbincang bersama dua narasumber kita ini. Untuk siapa nih? Saya selalu lupa ini namanya ini, Askom Tiblan ya. Agak susah namanya ini. Oke deh. Ya, mungkin ini pendengar di rumah ini pengen tahu juga ini sejak kapan ini dan bagaimana ini awalnya sampai bisa terbentuk ini komunitas ini. Ya, mungkin dari ketuanya dulu ya. Ya, terima kasih. Sekedar informasi untuk awal terbentuknya Asosiasi Komunitas Tertib Lalu Lintas Kota Bau-Bau itu di tanggal 28 Oktober di Sumpah Pemuda di tahun 2017 lalu. Ya, saat itu masih di zamannya Pak Daniel Widya Muharram sama Pak Kasat Lantasnya itu Pak AKP Lesmana Pramuditya. Iya. Nah, mereka waktu itu saat itu masih sebagai pembina juga. Jadi pencetus di awal itu bersama teman-teman komunitas motor bersama beliau-beliau itu. Ya. Untuk anggotanya semua ini dari kalangan mana saja ini yang bergabung di komunitas Askom Tiblan ini? Yang tergabung sini karena ini merupakan wadah komunitas motor. Jadi yang tergabung itu hampir semua klub motor yang ada di Kota Bau-Bau. Hampir semua. Klub motor ya. Untuk jumlahnya ini keseluruhannya ini ada berapa banyak kalau anggotanya? Untuk komunitas yang sudah tergabung itu ada 21 komunitas motor, 21 komunitas motor. Klub motor ya maksudnya. Berapa? 21. 21 yang terdaftar. 21 yang terdaftar, yang resmi. Yang tidak resminya? Masih ada sekitar kurang lebih 5 atau 7 komunitas lainnya. Ya. Oke. Untuk inisiatif awalnya ini sampai bisa terbentuknya nih komunitas ini, dari mana awalnya? Kalau inisiatif sebenarnya sepemikiran dengan teman-teman komunitas lain untuk menyatukan berbagai macam klub motor di Bau-Bau biar ada dalam satu lingkup wadah komunitas. Makanya terbentuklah asosiasi ini, Asosiasi Komunitas Tertib Lalu Lintas se-Kota Bau-Bau. Nah, dari inisiatif teman-teman itu tadi untuk bentukan asosiasi, makanya kita bentuklah seperti itu. Ya. Ada berapa komunitas ini motor di Bau-Bau ini? Untuk komunitas motornya ada berapa? Kalau untuk komunitas motor saya terakhir itu kurang lebih 30 ya untuk keseluruhan. Kurang lebih 30 klub motor. Nah, itu sudah yang tergabung di Askom Tiblan dan ada juga yang belum, karena yang belum itu umumnya yang masih baru terbentuk, yang belum lama atau apa, karena persyaratan untuk bergabung di asosiasi juga ini minimal tidak dia sudah eksis 1 atau 2 tahun sebelumnya dan punya kontribusi juga. Itu persyaratannya. Iya. Selain itu? Selain itu intinya dia aktif berorganisasi. Iya. Kalau Kak Deva dan Kak Adi ya, dari komunitas motor apa ini? Kalau saya sendiri mewakili komunitas standar batik Bau-Bau Tandar Independent Club.
Salah satu komunitas tertua di Kota Bau-Bau untuk komunitas motornya. Kalau untuk saya dari komunitas Vespa, namanya RES, singkatannya RES, panjangannya itu Red Engine Scooter Squad. Di Bau-Bau juga itu kalau untuk Vespa sekarang mungkin sudah ada 3 atau 4 komunitas, tapi kalau RES sendiri itu cabangan yang pertama setelah yang sebelum-sebelumnya ada kemudian hilang kayak gitu. Bukannya ini Thunder ini sudah mulai tidak diproduksi ya? Ya, kalau untuk di Indonesia memang sudah tidak diproduksi lagi Thundernya, unitnya. Tapi makanya teman-teman yang tergabung di Bau-Bau Thunder Independent Club ini ya visi misinya juga salah satu untuk memberdayakan tetap istilahnya Thunder menolak punah. Intinya gitu. Iya. Terus juga ini kalau untuk Vespa ini juga sudah ada yang menggantikan ini seperti Scoopy dan semacamnya juga ini Scoopy. Tetap rasanya beda. Oh, rasanya beda. Kalau untuk Scoopy kan Matic, koleksi Jepangan memang makin banyak yang keluar. Tapi kalau untuk Vespa rasanya beda, selaannya beda, dorongnya beda, macet-macetnya beda, persaudaraannya beda. Oh, beda ya. Banyak sekali perbedaannya. Terus kalau ini Vespa ini istimewanya apa sih? Kalau istimewanya, kalau saya pribadi, saya pakai Vespa sejak 2003. 2003. Waduh. 2003 saya pakai Vespa. Istimewanya banyak, tidak bisa disebutkan satu-satu ya, tapi yang pasti itu persaudaraan di lingkarannya Vespa itu erat dan solid sekali. Ya. Itu istimewanya yang saya rasa selama ini. Oh ya. Kalau untuk turnya ini biasanya kemana saja ini? Kalau touringnya biasa kita touring lokal untuk daerah Bau-Bau, untuk lintas istilahnya lingkar kota lingkar kabupaten ke ini pernah juga sampai ke Sulawesi Barat, Sulawesi Utara pernah juga. Ya. Kalau untuk dalam kota ya paling rolling malam mingguan atau ada event-event kita rolling kayak gitu. Ya, untuk Kak Deva ini, kenapa ini sampai suka ini yang Thunder ini? Apa ini yang? Kalau dibilang kenapa suka, ya karena memang dari awalnya juga memang di Thunder itu tergabungnya bersama teman-teman yang lain kan. Pada saat terbentuknya Batik tadi itu, Bau-Bau Thunder Independent Club tadi itu. Jadi terusan sampai sekarang. Jadi minimal tidak hobinya tetap dari dulu sampai sekarang di satu jenis motor itu dan tetap juga eksis di klub itu. Tidak gitu. Pecah atau harus pergi ke klub, pindah ke klub lain lagi misalnya. Iya. Mungkin tidak berminat ganti motor lain gitu. Kalau mau dibilang seperti itu, saya punya motor lebih dari satu. Gitu. Jadi istilahnya walaupun punya varian lain, tapi hati tetap di satu komunitas Thunder tadi gitu. Gitu. Iya. Kalau untuk touringnya juga sama ya? Kalau touring ya mungkin di tiap klub itu beda-beda. Ada yang sampai juga se-Indonesia mungkin. Tapi kalau untuk teman-teman di Thunder, kalau untuk lingkup Sulawesi Tenggara sudah sering, terus Sulawesi juga touring Sulawesi sudah juga, bahkan juga sudah sampai ke Jawa juga sudah touringnya sampai ke sana ya. Ya, terus ini Kak untuk program kerjanya ini apa saja ini yang sudah dikerjakan? Kalau program kerja dari awal terbentuk sampai sekarang gitu sudah banyak sih kalau dibilang. Sudah hampir 5 tahun ini terkait program kerja yang berkaitan dengan lalu lintas itu sudah banyak sekali. Hasilnya sosialisasi terkait tertib berlalu lintas masyarakat, adik-adik sekolah-sekolah atau apa. Terus lagi kegiatan-kegiatan amal juga sudah banyak sekali juga kami lakukan. Utamanya di tiap Ramadan itu paling sering itu. Tiap bulan Ramadan. Jadi kegiatan rutin kayak gitu. Kegiatan bulan Ramadan. Kegiatan apa kalau bulan Ramadan itu? Macam-macam, mungkin ada yang bagi-bagi tajil, sementara kita bagi-bagi tajil juga kita misalkan ada di lampu merah biasanya atau di kerumunan itu kita kasih himbauan juga selalu pakai helm, selalu lengkapi surat-surat berkendara kayak begitu. Kalau adakah ini program kerja ini yang dari awal ini sampai sekarang ini masih dipertahankan?
Sesuai mungkin dengan namanya Askom Tiplan, Asosiasi Komunitas Tertib Lalu Lintas, yang paling kita sering sampaikan ke teman-teman, selalu kita inikan ke teman-teman untuk disosialisasikan itu ketertiban dalam berlalu lintas, entah pakai helmnya, entah spionnya, apanya semua, surat-suratnya kayak begitu, itu yang paling sering kita inikan. Gitu ya. Iya. Iya, ini kan komunitas ini hadir atas prakarsa anggota Polantas ya? Bukan, lebih mereka sepenuhnya mendukung kita, cuman desakan kayak bagaimana ya? Satu itu kita mau berkumpul sesama klub-klub motor, kita mau buat ikatan. Terus yang kedua itu kesadarannya kita untuk tertib berlalu lintas, itu juga lumayan cukup mendesak kemarin untuk dibawa-bawa itu. Gitu. Kalau untuk pembuatan program kegiatannya ini melibatkan juga dari Lantas ya? Pasti. Kita justru mengadopsi banyak informasi dari mereka. Jadi kita misalkan kalau nanti di bulan untuk operasi berikutnya itu kita dikasih info bahwa ini sasarannya. Jadi kita sosialisasikan ke teman-teman juga bahwa nanti ada operasi kayak model begini, nanti disebarkan, diinfokan. Untuk dipatuhi pastinya. Kayak gitu. Iya. Kita kan sudah 2022 ini ya. 2021 kemarin ini kegiatan apa ini yang sudah dilakukan? Kalau untuk dibilang kegiatan-kegiatan sebenarnya banyak juga sih. Yang paling utama itu tiap tahun itu ada yang namanya anniversary atau ulang tahun asosiasi ini. Jadi kalau yang di 2021 kemarin itu 1 bulan full itu kegiatan kita lakukan. Di minggu pertama itu diskusi pemuda, minggu kedua juga diskusi pemuda, minggu ketiga aksi bersih pantai, artinya membersihkan laut ya, dalam laut itu sampah-sampah yang berserakan di bawah laut. Kemudian di minggu keempatnya itu momen ya hiburan lah untuk anniversary-nya. Terus kalau untuk di bulan puasa tahun kemarin juga kita juga bagi-bagi takjil juga, terus bawa sumbangan juga ke panti asuhan, bersih-bersih juga bersama di sana, buka puasa bareng. Kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi yang lainnya juga. Karena kan memang Askom Tiplan juga ini kan memang bisa dibilang di bawah naungannya di Lantas. Dan otomatis yang jadi pembina utamanya itu Kasat Lantas yang ada di Polres Bau-Bau ini. Siapapun nanti yang berganti tetap akan menjadi pembina kami di situ. Oh, ini kan melibatkan Lantas ini. Berarti kalau ada operasi ANOA atau semacamnya ini ikut juga? Kalau untuk ikut menjaga mungkin kayaknya tidak. Paling tidak kita ikut berpartisipasi dengan mematuhi peraturan. Kayak begitu. Itu jadi tanggung jawabnya semua teman-teman yang ada di Askom Tiplan. Entah dia single factor untuk perseorangan atau untuk klub-klub yang ada di dalamnya, itu jadi tanggung jawab masing-masing. Sosialisasikan ke teman-teman bahwa ada operasi, tertib, semua ikuti peraturan kayak gitu. Oh gitu, cuma bisa membantu. Iya. Terus ini di tahun 2022 ini ada kegiatan apa ini mungkin yang akan dilakukan ini? Atau mungkin baru direncanakan ini? Kegiatan rutin ini seperti tadi yang Om Deva sampaikan. Kalau kegiatan amal kita tetap jalan di sekitar bulan puasa, mungkin sekitar Ramadan. Kegiatan sosialisasi juga tetap ada. Itu jadi tanggung jawab juga masing-masing klub juga untuk bikin masing-masing kegiatannya. Terus paling tambahan mungkin event-event kayaknya kita mungkin ada kolaborasi sama dinas-dinas untuk istilahnya kayak bersinergi begitu, untuk misalkan ya kayak kemarin kita ada rencana untuk sama dinas pariwisata untuk kita sebagai duta pariwisata di circle-nya anak motor-motor bahasanya. Jadi kita insya Allah mungkin dapat support nanti kemudian. Oh, biasanya ini bekerja sama dengan dinas-dinas apa saja ini biasa yang kemarin itu sebenarnya kita lagi dekat ceritanya sama dinas pariwisata untuk model yang kayak begituan, promosikan spot-spot wisata yang ada di Kota Bogor. Bentuknya sederhana, misalkan ada teman-teman yang bikers yang dari luar komunitas atau person yang masuk ke sini, kita semacam kayak duta pariwisatanya begitu, antar ke keraton, antar ke Pantai Nirwana itu. Dan itu kita jadikan sebuah kegiatan rutin gitu untuk kita sampaikan ke dinas pariwisata bahwa kita bisa jadi dutanya mereka juga. Bentuknya kayak begitu. Iya. Dan juga mungkin pernah ini kolaborasi dengan komunitas lain. Misalnya?
Maksudnya kegiatan apa saja gitu? Om Dev mungkin banyak kalau kolaborasi dengan teman-teman komunitas lain sudah pasti sering ya, karena ketika kami buat kegiatan bentukan misalkan kayak acara-acara besar, kan pernah juga buat bentukan anniversary, mengundang artis dari mengundang artis kota. juga. Terus kita kolaborasi sama teman-teman dance, teman-teman band, stand up, rapper, tari, apa semua gitu. Pilok-pilok gitu apa? Oh iya, apa lagi namanya? Pilok-pilok. Apa namanya itu? Yang bomber-bomber itu yang cari-cari ini lah. Iya. Banyak. Yang art dia tuh, yang seni atau apa, yang tato atau apa, fotografi. Sudah banyak lah. Mural ya, seperti itu. Sudah sering lah kalau Pama dibilang kolaborasi sama teman-teman komunitas lain di luar komunitas motor sudah banyak. Itu sudah sering juga dilakukan. Iya, event kita bikin itu misalnya event dibikin klub atau asosiasi, itu pasti kita collab sama komunitas lain. Untuk lebih bersinergi sama mereka. Iya. Terus ini Kak, bagaimana nih Kak melihat tingkat kepatuhan lalu lintas warga Bau-Bau ini sekarang, khususnya ini anak muda ini? Siapa duluan? Om Dev dulu. Ketuanya dulu kayaknya. Kan pasti punya pemikiran yang beda. Kalau menurut pengamatan saya selama ini masih banyak sih mungkin adik-adik yang masih kurang paham dan kurang patuh pada aturan itu. Buktinya masih banyak yang balap-balap di jalanan. Padahal itu kan membahayakan buat mereka sendiri. Dari yang tingkatan SMP, SMA, yang khususnya malam itu biasanya seperti itu, balap-balap liar atau apa, tidak gunakan helm dan lain sebagainya. Sebenarnya itu memprihatinkan juga buat kita, tapi istilahnya tetaplah kita sering juga sampaikan, ingatkan dan lain sebagainya, sosialisasikan terkait tertib berlalu lintas dan lain sebagainya. Cuman ya tergantung orangnya masing-masing mau menerima langsung. Tapi banyak juga sih yang sudah berubah juga, yang tadinya di jalanan seperti apa akhirnya taat atau apa gitu. Jadi mungkin situ salah satu fungsinya kami juga di asosiasi ini. Salah satunya mungkin membantu dari pihak lantas juga untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas menggunakan helm dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau untuk Kak Adi sendiri? Ya, kalau untuk saya banyak mungkin kayaknya seperti yang Om Deva tadi sampaikan, kalau mulai dari yang anak muda mungkin sampai yang mungkin yang tua-tuanya juga sudah masih banyak yang melanggar. Tapi kita cara sosialisasinya yang teman-teman Vespa pakai itu kita mulai dari circle yang terkecil dulu, di sama-sama teman-teman Vespa dulu, minimal tertib yang terlihat kasat mata dulu, misalkan pakai helm, lengkapi spion, lampunya dinyalakan kayak begitu. Kemudian untuk kita sampaikan ke teman-teman yang lain, kenalan relasi atau apa begitu, bahwa pentingnya untuk ini patuhi lampu merah, paling tidak pakai helm minimal kayak begitu. Dimulai dari lingkaran terkecil dulu, kita mulai untuk ininya. Cuman kalau kenyataannya 3 hari yang lalu kalau tidak salah saya sempat di lampu merah, itu lampunya merah, agak cerita sedikit. Ada anak-anak boncengan mungkin SMP atau SMA kelas 1 itu. Mereka tidak pakai helm dua-duanya, tapi mereka berhenti di lampu merah. Saya tanya, kenapa berhenti di lampu merah? Kan sekalian melanggar. Dan takut kan sekalian melanggar, sudah tidak pakai helm, ngapain berhenti begitu, maksud saya. Mereka sekalian di depan katanya ketabrakan, ini kok di depan. Jadi itu memang jadi tanggung jawabnya kita. Cuman maksudku harus dimulai dari lingkaran terkecil dulu. Mungkin teman-teman yang punya tanggung jawab itu bisa lebih diperketat lagi aturan-aturan yang kayak begitu, lebih diawasi lagi pemberian izin kendaraan ke anak-anaknya di bawah umur kayak gitu. Nah, mereka belum paham pasti, belum banyak yang paham pasti. Jadi cara menegurnya ini terutama anak sekolah ini Iya, itu dia, harus dengan caranya. Iya, tidak bisa kita dengan woi kayak gitu. Jadi harus kita jangan kayak begitu. Kalau harus dijelaskan. Harus dijelaskan pelan-pelan, minimal dikasih contoh gitu. Tapi biasanya ini ibu-ibu juga yang agak rempong ini, Bu. Mantap kalau ibu-ibu. The power of maksudnya berkomunikasi nih dengan ibu-ibu bagaimana ini? Kalau untuk ibu-ibu sebenarnya banyak yang sudah sadar kalau masalah tertib sih. Cuman kan ya namanya juga ibu-ibu biasanya beser kiri belok kanan itu sudah umum juga, karena bukan karena itu disengaja atau apa, karena memang kadang lupa, sudah beser lupa dikembalikan. Umum saya cuma seperti itu sih kalau untuk ibu-ibu. Artinya mereka lebih dominan taat sama aturan kalau saya lihat. Kalau untuk masalah itu paling yang jadi kendala itu kalau ke pesta
susah pakai helm. Kalau ke Vespa kebanyakan ibu nggak pakai helm ini. Soalnya jilbabnya agak rempong kayaknya. Kondenya atau apa ya kan susah. Kalau kita mau paksakan juga, ya kita pasti bertentangan lah. Iya, oke. Baik. Kita jeda dulu ya. Kita hadirkan dulu ini satu lagu. Setelah itu kita masih kembali. Masih dalam acara Sharing Inspirasi. RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas. Ya, baik pendengar, masih di RRI Bau-Bau, masih dalam acara Sharing Inspirasi, dan juga kami masih bersama dua narasumber kita ya, untuk komunitas Askom Timblan, Asosiasi Komunitas Timblan. Timblan, Asosiasi Komunitas Tertib Lalu Lintas ya. Ya, dan pendengar, bagi Anda yang mau ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa bergabung di line telepon kami ya, di 0402 2823 994, atau juga Anda bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0822 5972 2994. Dan saat ini juga sudah ada yang gabung ini melalui jalur WhatsApp kita. Ada Sam di Inulgi. Dia tanya ini, bagaimana ini caranya kalau saya mau masuk di Askom Timblan, adakah persyaratan tertentu? Atau harus punya Thunder dan Vespa dulu ini baru bisa masuk? Waduh, gimana nih? Ya, kalau untuk itu sebenarnya simpel saja, gabung saja dalam misalkan Bro Sam tadi dia punya unitnya Vespa misalkan, nah bisa mendaftar gabung di komunitas misalkan RES, di Ride Scooter Engine Squad, Engine Scooter Squad. Nah, gabung ke situ jadi anggota, otomatis dia bisa gabung juga, artinya bersama-sama dalam asosiasi ini. Gitu. Iya. Jadi intinya dia bisa bergabung, gabungnya masuk saja lah atau jadi anggota di salah satu klub motor yang ada di Kota Bau-Bau ini. Iya. Gitu. Tidak juga mesti punya Vespa atau Thunder ya? Iya, mungkin punya Mio, Matic, atau apa, motor-motor jadul kayak yang custom, yang atau mungkin yang klasik, motor-motor klasik kayak GL atau mungkin King dan lain sebagainya juga ada komunitasnya. Karena banyak varian kan, banyak varian motor di Bau-Bau, dan juga klubnya juga banyak. Ada yang terkhusus untuk Thunder saja, ada Vespa saja, ada juga yang Mio saja, Aerox saja, NMAX saja, dan saja-saja yang lain. Dan saja-saja yang lain. Oke. Jadi dimengerti. Jadi kalau misalkan saya tadi Om Sam tadi punya motor apa, nanti tinggal tanya-tanya klub apa yang ini. Jadi nanti bisa join di situ. Iya. Kalau untuk usianya ini mungkin ada batas usia ya untuk bergabung ini? Kalau untuk batas usia sebenarnya free. Apa bayaran? Batas minimal mungkin ada, minimal 17 tahun. Ya, 17 tahun ke atas 17 tahun ke atas ya. Waduh, saya tadi kaget mau 17 tahun ke bawah ini. Minimal tidak dia sudah bisa punya SIM. Gitu. Yang penting dia bisa bawa motor ya. Itu yang paling utama. Bisa bawa motor. Kalau boncengan belum. Aduh, kalau boncengan nggak bisa diterima kayaknya kalau cuma untuk nebeng gitu. Jadi boncengers namanya gitu. Iya. Terus ini kan masih banyak juga ini anak-anak ya, anak muda ya yang suka melanggar ini. Menurut kakak-kakak sendiri ini apa sih yang membuat masih banyak anak-anak ini yang acuh terhadap peraturan lalu lintas ini? Kalau untuk itu mungkin karena ini ya, bisa dibilang wawasannya mereka juga, terus kepedulian pada diri mereka sendiri juga ketika kecelakaan. Makanya masih banyak yang tidak peduli dengan yang namanya dibilang safety reading lah istilahnya kan. Safety reading harus pakai helm, terus jangan balap-balap dan lain sebagainya. Tapi kan banyak kan yang sekarang itu karena bisa dibilang mau dibilang sebagai pembalap, mau dibilang dia bisa balap, dia bisa kencang, motornya motor jago-jago atau apa, sehingga ya kadang justru di jalanan itu ya sudah seperti maunya mereka saja. Itu sebenarnya yang jadi kendalanya kita juga, teman-teman di asosiasi itu, untuk mau istilahnya kalau mau mensosialisasikan hal seperti itu agak susah. Makanya dari situ ada program
bersama Askom Tiplan ini bekerja sama dengan Satlantas Polres Bau-Bau untuk sosialisasi di sekolah-sekolah. Jadi kita masuk di sekolah-sekolah seperti itu bersama bapak-bapak dari Polantas di Bau-Bau sini untuk mensosialisasikan terkait safety riding, terus tertib berlalu lintas dan lain sebagainya. Efek-efek negatif atau efek positif yang tercipta ketika misalkan dia ugal-ugalan dan lain sebagainya, kita sampaikan apa sehingga mereka bisa sadar. Karena umumnya kan yang masih ya umur masih labil lah, anak-anak SMP, SMA, SMP gitu. Jadi itu ada solusinya ya. Itu untuk bisa membuat mereka bisa patuh nih. Iya. Berlalu lintas. Karena kalau mau dipaksakan juga nggak mungkin. Iya, mau dimarahi juga bukan kita punya adik, bukan kita punya. Iya. Nanti dimarah orang tuanya nih, balik marah. Karena nanti sama orang tuanya. Iya, mungkin juga ini ada cerita ini, suka duka ini yang bisa di-share juga ke pendengar ini. Selama menjadi anggota dari Askom Tiplan ini. Askom Tiplan. Selalu salah sebut ini, bahaya nilainya. Kalau dibilang suka duka itu banyak. Kalau kita berkomunitas atau tergabung dalam lingkup komunitas atau klub motor, itu akan banyak sekali cerita-cerita susah, senang, tawa, sedih. Itu pasti. Karena bentukannya kita berkomunitas ini sama kayak terbinanya suatu hubungan kekeluargaan di dalam situ. Jadi ada saja yang keras kepala, ada saja yang beda karakternya. Ya, betul. Jadi umum lah seperti itu. Karena utamanya kalau touring ya, kalau touring kan biasa kita kan ada yang namanya touring, jalan keluar kota misalnya sampai ke Makassar atau apa. Jadi sepanjang perjalanan itu ya kadang tidur di pinggir jalan atau di halte atau mungkin di pelabuhan, penyeberangan misalnya atau apa, masjid, Pertamina. Tapi bagusnya keuntungan yang bisa didapatkan positifnya kita punya saudara banyak. Jadi umumnya itu kalau umpama touring kita tidak perlu banyak siapkan biaya atau uang. Ya, umumnya itu siapkan saja untuk bensin, untuk penyeberangan kalau ada penyeberangan yang kita lalui. Terus paling rokok pribadi ya. Itu yang paling penting kayaknya. Paling utama. Selain bensin itu yang paling penting. Jadi masuk Kendari kita sudah di portal di sana, ditahan sama teman-teman jamu istilahnya portal. Klub Kendari kan. Dia terus kita dijamu, makan, minum, penginapan itu sudah disiapkan teman-teman dari sana. Terus masuk lagi ke Kolaka. Sampai Kolaka juga begitu. Sampai ke Palopo, sampai ke Toraja, sampai ke mana? Ke semua titik daerah itu yang ada komunitas motor kita enak gitu ya. Jadi untuk biaya makan tidak keluar ini umumnya ya gitu. Bukan kita berharap seperti itu, tidak, tapi memang umumnya tanggung jawabnya dari teman-teman di tiap daerah itu pasti akan begitu. Karena ketika mereka juga masuk ke Bau-Bau, gitu. Kita juga buat seperti itu. Jadi kayak raja gitu ya, tamu. Dijamu balik ceritanya. Iya, gitu. Bayar utang. Itu pengalaman menariknya ya mungkin ya. Kalau untuk Kakak Adi sendiri ini mungkin ada cerita juga mungkin? Hampir sama Om Deva juga. Rata kalau kita rolling atau touring ke luar daerah memang seperti itu modelnya. Cuman nilainya yang beda kayaknya. Mungkin kalau anak Vespa bagaimana jamuannya, kalau anak Thunder atau anak Matic atau kelas motor yang lain mungkin jamuannya beda-beda. Tapi kalau saya di Vespa itu jamuannya kita lebih cenderung sederhana sekali, tapi tetap persaudaraannya mengikat kayak begitu. Justru istilahnya sama-sama susah, sama-sama senang itu bisa bikin makin erat persaudaraannya kita sesama anak Vespa kayak gitu. Beda-beda ya. Beda-beda jamuannya beda-beda tiap motor ya. Iya, tiap motor. Kadang juga ada yang silang misalnya teman dari Kendari misalnya yang Matic atau yang Nmax masuk ke ini, kemudian yang lebih condong ke saya mau nongkrong sama anak Vespa. Jadi kita yang anak Vespa berusaha juga menjamu sesuai dengan sesuai dengan kadarnya ceritanya begitu. Anak Nmax ini sukanya kayak beginian misalnya kayak begitu. Maksudnya ada persaingan tidak? Kalau persaingan itu sebenarnya bukan kata persaingan namanya. Istilahnya kita berusaha untuk menyenangkan tamunya kita begitu, saudaranya kita yang datang, bukan persaingan bahasanya. Iya. Ya, juga ini karena waktu juga ini yang membatasi kita ini, mungkin terakhir ini ada pesan kayak ini untuk anak-anak muda ya zaman sekarang ini. Mungkin dari Kakak Deva dulu ini. Oke, siap. Pesan buat
teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Kota Bau-Bau khususnya dan sekitarnya. Intinya marilah sama-sama kita dibilang berkendara dengan baik, safety riding utamakan, karena biar bagaimanapun keselamatan kita pribadi juga itu yang paling utama. Di jalan itu banyak bahaya yang mungkin bisa kita hadapi ketika kita tidak bisa membuat aman diri sendiri seperti itu. Efeknya kan bisa ke orang lain juga, kita bisa tabrakan, kasihan sama orang lain yang tidak tahu apa-apa. Cuman karena kesalahannya kita bisa menimbulkan akibat yang lain di lingkup kita seperti itu. Intinya mari sama-sama kita tertib untuk berlalu lintas. Seperti itu. Ya, kalau untuk Kak Adi sendiri? Kalau saya mungkin lebih ke sedikit penekanan kayaknya ke penekanan ke orang tua. Ke orang tua, maksudnya tanggung jawabnya sebagai orang tua, pengawasannya orang tua kepada anak-anak yang di bawah umur itu untuk tidak memberi kebebasan berkendara. Begitu dia sudah punya motor, meskipun bisa tahu bawa motor, bisa bawa motor atau jago balap apa begitu, kalau umurnya belum sampai untuk dapat SIM minimal itu tidak boleh, jangan diizinkan. Nah, kita tidak, maksudnya kita sebagai orang tua mungkin bertanggung jawab hanya memuaskan keinginan anak saja, tapi kita tidak bisa lihat di luar bagaimana pergaulannya, bagaimana eksistensinya dia tunjukkan dirinya, oh saya ini pembalap ini, bagaimana dia tidak safety bawa motor itu. Jadi saya lebih menekankan ke orang tua kesadaran ini kita ke sesama orang tua atau tanggung jawabnya kita sebagai yang lebih tua ceritanya kepada adik-adiknya kita, kepada anak-anaknya kita untuk lebih mengawasi. Kalau memang belum bisa bawa motor, meskipun dia punya motor, meskipun dia bisa bawa motor, kalau belum sampai umurnya untuk bawa motor, jangan kasih, resikonya banyak. Ya, terus ini kalau untuk yang bayar pajak ini disampaikan juga ya untuk? Tentu harus kita tetap disampaikan, apalagi untuk beberapa komunitas itu memang ada beberapa motor klasik itu yang sudah dapat pemutihan, termasuk Vespa juga ada beberapa. Itu kalau Matic atau yang lainnya pasti jadi kewajiban masing-masing, tetap kita sosialisasikan. Tanggal sudah tahu akhir tahun ini harus ingat pajak. Pajakmu berapa, jangan lupa. Iya, kan biasanya orang kan lupa ingat. Iya, lupa ingat, tadi sengaja lupa, tunggu pemutihan. Tapi tetap kita sampaikan siapa yang punya ini segera biar nanti dapat ini. Intinya mungkin kalau menurut saya kami di komunitas motor juga tuh bukan sepenuhnya benar dalam artian banyak hal, karena kami juga tuh punya banyak kekurangan juga. Teman-teman di komunitas motor itu juga memang tidak bisa saya pungkiri juga, masih ada juga beberapa juga yang mungkin yang tidak terlalu tertib berlalu lintas dan lain sebagainya, masih menggunakan knalpot racing atau mungkin tidak gunakan helm juga saat berkendara. Tapi minimal tidak melalui asosiasi ini kita bisa sama-sama mengingatkan. Jadi harapannya kita itu ke depannya teman-teman itu ada adik-adik yang memang masih belum patuh pada peraturan dan lain sebagainya, lambat laun bisa berubah. Artinya kan itu ada nilai positif yang kita ciptakan seperti itu. Jadi itu tadi kita semua kita yang ada di Askom Tiplan juga ini tidak semuanya benar, masih ada juga mungkin yang agak kepatuli dibilang atau apa, tapi minimal tidak harapan besar kami agar kedepannya itu dia bisa tahu atau mungkin sadarlah dalam berkendara, apalagi berkomunitas ini adalah bagian dari contoh untuk masyarakat. Kita berikan contoh ke masyarakat melalui kami yang ada di komunitas-komunitas ini. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk Kakak Deva dan juga Kakak Adi ini yang sudah hadir di studio kami dari Bau-Bau. Mungkin kita bisa berjumpa kembali juga ini. Iya. Ya, baik pendengar, semoga inspirasi dari teman-teman Askom Tiplan ya bisa memotivasi anak-anak motor lainnya ini agar lebih baik, khususnya dalam berkendara dan berkomunitas. Dan saya akhiri acara sharing inspirasi hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.